Swami. Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Mutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityananda. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharina Nirvisesa Smeva Dikhatya Dasatari Vanchakalpa Tarvyasya Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Jai Jai Sri Pat Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj Mahanuvyasa Puja Ki Jai. Hare Krishna. Para penyimak terkasih semuanya, khususnya semua saudara kami, para sisya, baik diksa maupun siksa, sisya dari Guru Maharaj Sifat Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj, dan juga semua penyimak yang lainnya yang hadir pada hari yang sangat mujur pada hari ini. Kita berkumpul bersama-sama untuk merayakan Sri Vyasa Puja. Jadi tadi juga Guru Maharaj sudah menyampaikan apa itu Vyasa Puja. Vyasa Puja artinya yang pertama adalah bagaimana seorang murid menyadari ataupun meningkatkan komitmennya kepada guru. Jadi Vyasa Puja juga artinya adalah guru puja. Kita khususnya bagi para penyimak yang sudah menerima Diksa Brahmana ataupun menerima tali suci, mereka hendaknya memuja guru kerohanian minimal tiga kali dalam satu hari, pagi, siang, dan sore. Dan juga para acharya juga menjelaskan bahwa seorang murid hendaknya setiap saat dia ingat kepada gurunya. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, semestinya atas izin guru, dia hendaknya selalu berdoa kepada guru. Karena ketika seorang murid sudah menerima karunia dari guru kerohanian, apapun yang dia lakukan itu adalah atas nama guru. Jadi ketika kita menerima karunia diksa dari guru, artinya kita sudah menyerahkan kemerdekaan kita kepada kaki para guru. Dan selanjutnya gurulah yang berhak mengatur hidup kita. Guru yang berhak memerintahkan kita untuk apa yang sepatutnya kita lakukan. Jika tidak demikian, ketika kita melakukan segala kegiatan kita atas kehendak kita sendiri, maka itu akan menjadi membuat kita celaka ataupun tidak akan memperoleh karunia guru. Dan juga kita sering mendengarkan dua istilah, kripa dan wancana. Kripa artinya karunia dan wancana artinya menipu. Sebenarnya guru tidak pernah berkehendak untuk menipu murid. Guru selalu ingin memberikan karunia kepada murid. Tetapi karunia itu bisa berubah menjadi wancana ataupun menjadi bukan karunia dalam arti yang sebenarnya. Itu tergantung kepada sikap dan tingkah laku murid, ataupun apa yang dikerjakan oleh seorang murid. Guru Maharaj tadi juga sudah menjelaskan bahwa seorang murid hendaknya selalu siap untuk melaksanakan perintah guru. Ketika seorang murid melaksanakan perintah guru dengan baik, maka itu akan menjadi kripa.
Ya, karena karunia sepenuhnya ada pada perintah itu. Tetapi ketika kita sebagai murid tidak melakukan perintah guru dengan sebaik-baiknya, dan kita bertindak sesuai dengan kehendak hati kita, maka itulah yang disebut wancana. Ya. Kripa akan mengantarkan seseorang kepada karunia tertinggi, tujuan hidup tertinggi, seperti tadi Guru Maharaj menjelaskan. Apa tujuan hidup kita sebagai manusia? Adalah untuk mencapai Krishna Prema, untuk kembali kepada Krishna. Ya, itulah karunia tertinggi yang bisa diberikan oleh guru Koranian bagi seorang satsisya ataupun murid dalam arti yang sesungguhnya. Ya. Dan seorang satsisya tidak bisa hanya diberikan label, oh saya satsisya, oh si A, si B satsisya. Tidak seperti itu. Siapa yang sepenuhnya melaksanakan, mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani dan melaksanakan perintah guru Koranian, dialah yang disebut satsisya dalam arti yang sebenarnya. Tapi kalau kita melaksanakan apa yang menjadi keinginan kita, ya, apa yang menjadi kehendak kita, maka itu ya kita tidak bisa menyebut diri kita sebagai satsisya seperti itu. Dan seorang satsisya akan mencapai Krishna Prema seperti Guru Maharaj. Beliau adalah seorang satsisya daripada Srila Gurudev. Beliau mendedikasikan, meninggalkan tugasnya sebagai seorang pegawai di pemerintahan. Ketika Srila Gurudev memerintahkan, kamu tinggalkan pekerjaanmu dan tinggallah di tempel ini. Dan walaupun beliau masih punya tanggung jawab sebagai grihastha dan sebagainya, tapi beliau memenuhi perintah Gurudev dan mendampingi Gurudev untuk ditinggal di Bhubaneswar, karena ketika itu di Bhubaneswar sedang berlangsung pembangunan Krishna Balara Mandir. Semenjak Guru Maharaj mendampingi Gurudev dan beliau mengambil tanggung jawab untuk menjadi presiden tempel dan mengambil tanggung jawab untuk pembangunan tempel di Bhubaneswar. Ketika itu mulai pembangunan itu menjadi lebih lancar dan akhirnya terselesaikan dengan baik. Walaupun juga Guru Maharaj banyak sekali menghadapi tantangan ataupun bahwa persaingan di antara murid-murid Srila Gurudev di antara saudara-saudara beliau. Ya, beliau tetap mentolerir segalanya. Bahkan kadang-kadang beliau disalahkan atas sesuatu yang tidak beliau kerjakan seperti itu. Tapi beliau tetap mentolerir. Beliau tetap melaksanakan apa yang ditugaskan, apa yang diperintahkan oleh Srila Gurudev. Dan kemudian sebelum ketika Gopal dan aset Gopal di Kediri kemudian dipersembahkan sepenuhnya kepada Gopal dan diserahkan kepada Srila Gurudev, maka Srila Gurudev memberikan tugas untuk pembangunan dan mengawal Gopal di Gadagiri, dan kemudian beliau mengambil tanggung jawab itu sepenuhnya. Ya. Guru Maharaj sering dia mengatakan, Gurudev mentugaskan saya dalam manajemen, karena memang keahlian beliau, spesifikasi beliau adalah seorang manajer, seorang manajer yang baik, ya, baik ketika di Bhubaneswar maupun ketika beliau menjadi presiden tempel di Gadagiri atau di Bhubaneswar, beliau memegang manajemen. Ya. Tapi pada saat yang sama, beliau juga menerima karunia sepenuhnya dari Srila Gurudev untuk mengambil tanggung jawab sebagai guru kerohanian. Jadi sepanjang kami bergaul dengan Guru Maharaj, ya, kita melihat bagaimana Guru Maharaj beliau sepenuhnya berserah diri, ya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa, kepada Gopal dan kepada guru Koranian. Inilah kualifikasi pertama yang utama dari seorang Vaishnava, ya, ataupun seorang penyembah murni Tuhan. Ya. Seorang penyembah murni Tuhan, dia memiliki kualifikasi yang tidak terhingga. Ya. Paling tidak memiliki 26 sifat seorang Vaishnava. Ya.
tapi chief simptom atau ciri utama dari seorang penyembah murni Tuhan adalah beliau sepenuhnya berserah diri kepada Krishna. Dalam hal ini, Guru Maharaj sepenuhnya berserah diri dan yakin sepenuhnya kepada Gopal. Ya. Apapun yang beliau kerjakan, beliau selalu atas izin Gopal. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau yang tidak beliau bisa jawab langsung, beliau akan minta waktu. Ya, saya akan bertanya kepada Gopal. Ya. Kemudian keesokan harinya baru beliau memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diberikan tentunya oleh Gopal. Seperti itu. Inilah dedikasi dia sepenuhnya. Inilah penyerahan diri dia sepenuhnya kepada Gopal. Kadang-kadang beliau di dalam memegang manajemen di Gadagiri, beliau tidak pernah berusaha untuk meminta untuk mencari donation dan sebagainya. Ya. Karena beliau tahu, beliau yakin sebenarnya kepada Gopal bahwa Gopal lah yang akan mendatangkan uang apa dan sebagainya. Ya. Inilah yang patut kita petik dari seorang Vaishnava, seorang guru pelayanan dari Guru Maharaj. Kita juga hendaknya seperti itu. Bagaimana kita bisa berserah diri sebenarnya kepada kaki Padma Guru kerohanian dan juga personal Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di dalam Srila Bhaktivinoda Thakur dan dalam Srimad Bhagavatam jelaskan ya bagaimana beberapa kualifikasi dari seorang penyewa dijelaskan. Titik saswa karunika surida sarwa dehina ajata satra santa ya sadawak sadu busana. Dan kualitas-kualitas ini juga bisa kita lihat di dalam kehidupan, di dalam lila daripada Guru Maharaj. Beliau penuh dengan sikap toleransi. Sepanjang pergaulan kami dengan beliau, ya, kami berkeliling ke tempat-tempat penyembah di seluruh Indonesia, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, ya, di Jakarta, di mana seluruh Indonesia, Lombok dan sebagainya. Beliau tidak pernah mengeluh, ya. Beliau tidak pernah menuntut fasilitas apapun. Ya. Beliau penuh dengan toleransi. Keadaan apapun beliau mentolerirnya. Beliau tidak pernah mengeluh. Beliau tidak pernah merasa sedih. Beliau selalu dalam sukacita, dalam riang dan gembira. Dan beliau hanya fokus dalam menyampaikan Krishna kata. Beliau fokus untuk memberikan karunia kepada orang-orang yang jatuh seperti kita ini. Walaupun kadang-kadang persat, pernah suatu ketika kami pertama di rumah, di pondok, Pak Haji sedang ke kantor, saya juga kerja waktu itu, harus antar tamu. Di rumah hanya ada si Ama yang paling kecil, dan Guru Maharaj ada di rumah, tidak ada yang masak juga, Bahkan si Ama pun ketika itu masih kecil, mungkin sekitar 3-4 tahun umurnya, dan dia menangis karena lapar. Kemudian Guru Maharaj bertanya, kamu lapar? Karena Guru Maharaj menirukan bagaimana si Ama ketika itu mau manisan, you want shit itu. Dan dia memberikan manisan kepada Syama seperti itu. Jadi beliau memiliki cinta kasih yang sangat besar kepada orang jatuh seperti kita, pada anak-anak kami seperti itu. Dan ketika kita akan pesan juga, beliau selalu menunggu. Kalau sebelum saya ada, beliau selalu menyebut saya master, Tapi saya selalu menempatkan diri saya sebagai tail, sebagai ekor. Saya hanya mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Guru Maharaj. Saya hanya mengikuti beliau saja. Tapi beliau selalu memanggil saya master. Jadi
sebelum saya datang, beliau tidak mau persat. Ya. We have to wait our master, seperti itu. Ya. Dan beliau juga mengajarkan kami bagaimana etika seorang brahmana ketika persat. Mestinya ketika kita persat, mestinya ada satu penyembah yang melayani, seperti itu. Karena ketika kita sudah mulai melayani persadita ataupun kita makan, ketika tangan kita kotor, kita tidak boleh mengambil apapun dari persediaan persad itu. Karena itulah kita diajarkan oleh Beliau bahwa etika seorang brahmana, bahwa kita harus ada yang melayani, seperti itu. Jika tidak ada yang melayani, ketika kita ingin menambah sesuatu, kita bangun dan kita cuci tangan dulu, kita paling tidak kita membersihkan bibir kita, dan setelah itu baru kita boleh menyentuh prasadam, seperti itu. Jadi karena beliau lahir di keluarga brahmana yang sangat ketat sekali, ya, ayah beliau, kakek beliau memuja salagram sila, ya, Wisnu, ya. Dan karena itu beliau dari kecil sudah diajarkan disiplin sebagai seorang brahmana, ya. Karena itu ketika beliau sudah menjadi guru, menjadi penyembah, beliau penuh dengan disiplin itu, dan beliau mengajarkan disiplin itu kepada kita. Itu yang pertama, titik sastra beliau selalu penuh toleransi, ya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut fasilitas apapun, ya. Pernah suatu ketika rumah kami sedang direnovasi, jadi tidak ada kamar, sehingga kami harus tinggal numpang di tempatnya Mataji Nagawi, yaitu saudara beliau yang punya rumah di belakang rumah kami di pondok. Jadi rumah itu hanya ada 2 kamar, ya. Satu digunakan oleh Mataji Nagawi Leka, dan satu lagi diberikan untuk Guru Maharaj, ya. Dan ada dapur juga di sana, ya. Dan karena saya disuruh untuk tidur bersama Guru Maharaj ketika itu, tapi saya tahu, ya, kalau saya tidur bersama Guru Maharaj, karena saya kadang-kadang tidurnya ngorok begitu, saya takut tidak akan membuat dia terganggu begitu, ya. Sehingga saya tidur di dapur, ya, yang banyak tikus, seperti itu, ya. Dan Mataji tidur bersama Mataji Nagawi Leka, ya, dan bersama anak-anak ketika itu. Jadi beliau dalam keadaan itu pun, ya, beliau sangat penuh toleransi, tidak pernah mengeluh, ya. Ketika rumah kami kebanjiran, tidak bisa menggunakan toilet, saya harus pindah mencari tempat ke rumah kakak. Kebetulan ketika itu, ya, kakak saya ngontrak rumah dekat di beberapa, tidak terlalu jauh, seperti itu. Kita mengajak Guru Maharaj untuk mandi dan melakukan bersih-bersih pagi itu di sana. Itu pun dia terima dengan baik, seperti itu, ya. Jadi beliau tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes apapun keadaannya. Beliau tidak pernah berkeberatan, seperti itu, ya. Dan juga beliau, ya, kadang-kadang saudara kami ingin mengundang beliau untuk tidur di tempat, ya, tapi beliau tidak tahan di sana, ya. Ya. Kalau mau beliau menginap, harus mengajak kami juga, seperti itu, ya. Jadi beliau juga selalu datang kembali. Beliau mengatakan kepada para penyembah di Gajahgiri, saya ingin mendapatkan satu sangha, seperti itu. Sebenarnya beliaulah yang memberikan satu sangha kepada kita. Kemudian titik saswa karunika, beliau penuh karunia, ya. Beliau tidak membedakan, oh ini murid guru A, murid guru B, dan sebagainya, seperti itu. Beliau ingin memberikan karunia kepada semua penyembah, ingin menuntun setiap penyembah, setiap jiwa, ya, kita ini untuk bisa melangkah maju di dalam kesadaran Krishna ini. Itu karunia yang luar biasa yang ditunjukkan oleh beliau. Tiksaswa karunika, ajata satru, dia tidak pernah
mengembangkan permusuhan dengan siapapun. Ya. Walaupun beliau banyak bercerita ketika beliau masih menjadi presiden tempel di Bhubaneswar, kadang-kadang ada perselisihan di antara saudara seperti itu. Beliau sering bercerita, tapi beliau tidak pernah mendendam pada siapapun. Ya. Dan ketika penyembah-penyembah yang dulunya pernah memusuhi beliau ataupun pernah berbuat kesalahan pada beliau, datang kepada beliau memohon maaf seperti itu, dia dengan penuh cinta kasih, dengan penuh sebagai seorang kakak yang paling besar, dia memaafkan semua adik-adiknya seperti itu. Ya. Jadi sikap-sikap ini yang dimiliki oleh Guru Maharaj hendaknya menjadi teladan kita, menjadi pelajaran kita. Ya. Titik saswa karunika ajat satru, ya, seperti Yudhistira, dia tidak pernah memiliki musuh, tidak pernah menganggap orang lain sebagai musuh. Ya. Dan juga Santa, dia selalu tenang, damai. Kenapa beliau bisa tenang dan damai? Karena beliau tidak memiliki keinginan material apapun. Karena hati dan pikiran dia sepenuhnya murni, sepenuhnya suci. Beliau bebas sepenuhnya dari keinginan-keinginan material. Seorang yang sudah terbebas dari keinginan material, artinya beliau sudah terbebas dari pengaruh tiga sifat alam. Beliau sepenuhnya berada di bawah energi rohani Tuhan, di bawah tenaga dalam Tuhan Krishna, seperti itu. Ya. Ajata Satwa Santa, ya. Santa artinya penuh kedamaian, ketenangan, karena beliau tidak memiliki keinginan material apapun, ya. Dan Sadawak Sadu Busana, dan segala tingkah laku, kegiatan-kegiatan beliau sepenuhnya sesuai dengan perintah guru dan sastra. Beliau tidak pernah melakukan apapun di luar, ya, di luar perintah sastra ataupun perintah guru dan. Jadi inilah yang patut kita pelajari, yang patut kita lihat dari Guru Maharaj. Ya. Jadi kita hendaknya belajar, kita sebagai murid tadi sudah disampaikan oleh Guru Maharaj, bagaimana kita hendaknya mendedikasikan hidup kita, ya, khususnya pada saat biasa puja beliau hari ini. Kita hendaknya melihat introspeksi pada diri kita, sejauh mana kita sudah melaksanakan perintah guru kita, ya. Dan apa yang belum kita lakukan, apakah kita sudah bisa melaksanakan paling tidak, ya, perintah minimal dari guru kita ketika beliau menerima kita sebagai murid. Ya, apakah kita sudah berjapa minimal 16 putaran setiap hari dengan baik? Apakah kita sudah mengikuti 4 prinsip dengan baik? Apakah kita sudah menghindari 10 kesalahan, khususnya Waisnawa aparat dan guru aparat? Ya. Terlebih lagi sekarang Guru Maharaj tidak hadir lagi secara fisik di tengah-tengah kita, ya. Karena itu kita hendaknya menjaga bagaimana kita bisa selalu bersama-sama dalam persaudaraan kita, ya. Setelah guru kerohanian berpulang, kadang-kadang murid perlu juga mengambil siksa guru, ya. Karena Guru Dev juga mengatakan, Guru Maharaj juga menjelaskan kepada kami, ya, ketika kita belum dewasa di dalam bakti ini, kita perlu untuk mencari siksa guru, ya, untuk menuntun perjalanan hidup kita di dalam bakti ini, ya. Dan ketika guru berpulang, mungkin juga di antara kita, di antara murid-murid, mempunyai aspirasi yang berbeda. Oh, saya ingin ambil siksa guru, siksa kepada guru A, guru B, seperti itu, ya. Dan siksa guru juga ada 2 jenis, eksklusif dan secara umum. Secara umum, semua guru-guru di ISKCON, semua penyembah-penyembah yang senior dari kita
kita bisa terima beliau sebagai siksa guru kita. Karena semua guru-guru kerohanian, semua penyembah yang senior ingin menuntun kita, ingin mengajak kita lebih semakin maju di dalam bakti. Tapi ada juga guru, siksa guru yang eksklusif. Ya, eksklusif artinya kita mengambil perintah dan petunjuk beliau sepenuhnya. Ya. Ataupun penyembah yang sebelumnya belum menerima karunia diksa kedua seperti itu, kemudian mengambil diksa Brahmana dengan guru A ataupun guru B seperti itu, ya. Artinya dia mengambil siksa yang sepenuhnya ataupun eksklusif seperti itu, ya. Tapi ketika itu pun, ya, dijelaskan etikanya adalah bahwa ketika kita mengambil siksa dari seorang guru kerohanian secara eksklusif, apapun pelajaran ataupun pengetahuan yang kita peroleh dari beliau, hendaknya juga kita share, kita bagikan, kita berikan, sampaikan kepada diksa guru kita. Jangan pernah berpikir bahwa dengan kita mengambil siksa guru, kita akan memutus hubungan kita dengan diksa guru kita. Tidak, karena baik diksa guru maupun siksa guru adalah representatif dari personal Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Diksa guru adalah perwujudan dari Sri Radha dan Mohan Wigraha. Dan siksa guru adalah perwujudan ataupun bentuk karunia dari Sri Govinda Dewa. Kedua-duanya ini adalah arca yang dipuja di Brindavan, seperti itu. Karena itu baik siksa guru maupun diksa guru, karena kedua-duanya adalah representatif dari personal Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Karena itu kita tidak bisa membedakan mana siksa guru, mana diksa guru, seperti itu. Kedua-duanya harus dihormati sama. Ketika kita membedakan antara diksa guru dan siksa guru, ketika itu kita sudah membuat kesalahan ataupun membuat guru aparat, seperti itu. Jadi etika-etika kecil seperti ini perlu kita pelajari dan kita praktikkan dalam hidup kita agar kita bisa maju bersama-sama di dalam proses bakti ini. Walaupun mungkin kita mengambil siksa guru secara eksklusif, ya, tapi tetap diksa guru kita sama. Karena itu jangan pernah ada pertentangan, perselisihan ketika kita ada perbedaan mengambil siksa guru. Seperti itu. Ini saran yang dapat saya sampaikan, ya. Dan juga atas karunia Guru Maharaj, perintah Guru Maharaj, saya diberikan tugas yang sangat berat ini, ya. Walaupun saya sudah berulang kali mengatakan pada beliau, saya tidak ingin, saya ingin tetap menjadi ekor beliau, menjadi pengikut beliau. Tapi beliau sudah memberikan perintah ini atas nama Guru Den, maka saya harus mengemban perintah ini dengan sebaik-baiknya. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin memohon karunia dan tuntunan, ya, lebih lanjut daripada Guru Maharaj. Semoga beliau selalu menuntun kami, menuntun saya sehingga dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, ya, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip kesadaran Krishna ini. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, ya. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Guru Maharaj, semoga beliau tetap menuntun kita, menggait kita untuk tetap bisa bersatu, ya, dalam keluarga besar kesadaran Krishna, bersatu dalam keluarga besar Guru Den Moy, ya, untuk bisa mengemban dan melaksanakan perintah-perintah dan ajaran beliau dengan sebaik-baiknya. Demikian Prabhu dan Mataji semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekeliruan. Jai Sri Pak Chaitanya Chandra Guru Maharaj ki jai. Jai Jai Sri Sri Vyasa Puja ki jai. Jai Jai Sri Sri Vyasa Puja Maha Mahotsav ki jai. Nitai Gauru Premanande. Hari Guru, Hari Krishna. Hari Krishna.
Terima kasih banyak, Idris Saudara Nandada, semangat.